Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kajian online yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah memasuki pertemuan atau edisi yang ke-13 dalam kajian kita tentang bekal meraih Ramadan penuh berkah. Ya, jadi kajian kita ini adalah kajian bersambung, yaitu kajian panduan Ramadan, bekal meraih Ramadan penuh berkah. Ya, alhamdulillah sekali lagi pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-13 dan materi kita pada kesempatan kali ini akan difokuskan untuk membahas tentang Lailatul Qadar atau perkara-perkara yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita pahami adalah yaitu tentang sebab mengapa malam tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar. Atau dengan kata lain, sebab penamaan malam mulia ini dengan nama Lailatul Qadar. Kenapa bukan dengan penyebutan-penyebutan yang lain? Para ulama kita rahimahullah ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Setidaknya ada 3 garis besar pendapat ulama kita dalam hal mengapa disebut malam mulia ini disebut dengan malam atau Lailatul Qadar. Yang pertama, bahwa kenapa disebut dengan nama Lailatul Qadar? Oleh karena sesungguhnya pada Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir semua rezeki, ajal kematian dan semua peristiwa untuk setahun ke depan, dan para malaikat mencatat semua itu. Jadi itu alasan yang pertama sehingga malam mulia ini disebut dengan Lailatul Qadar, karena sesungguhnya pada malam Lailatul Qadar ini Allah menetapkan takdir seseorang, baik itu berupa rezekinya, baik itu berupa ajal kematiannya, dan semua peristiwa untuk setahun ke depan itu ditentukan pada Lailatul Qadar, pada malam mulia ini. Dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala mencatat semua perkara tersebut, mencatat semua hal tersebut. Itu pendapat yang pertama yang disampaikan oleh ulama kita. Kemudian pendapat yang kedua, mengapa malam ini disebut dengan Lailatul Qadar?
Pendapat kedua menyatakan bahwa kemuliaan atau al-qadar, kehormatan dan suasana malam ini disebabkan oleh diturunkannya permulaan Al-Quran. Jadi, mengapa malam ini disebut dengan malam qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan? Oleh karena suasana pada malam tersebut itu disebabkan diturunkannya permulaan Al-Quran. Bahwa malam Lailatul Qadar itu, sebagaimana yang telah kita pahami, malam itu adalah malam diturunkannya permulaan Al-Quran. Atau pada malam ini para malaikat turun atau turunnya keberkahan, rahmat dan maghfirah pada malam kemuliaan ini. Sehingga malam ini oleh ulama kita disebut dengan Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang menghidupkan malam ini akan mendapatkan kemuliaan. Disebut dengan malam kemuliaan, malam tersebut disebut dengan malam Lailatul Qadar karena orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar yang belum pernah dia miliki sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, atau di luar malam-malam tersebut. Malam ini akan menambah kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah setidaknya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 penjelasan ulama kita, 3 pendapat ulama kita yang menjelaskan mengapa sehingga Lailatul Qadar disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa bukan dengan istilah-istilah yang lainnya? Seperti itu apa yang disampaikan oleh ulama kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu setiap muslim maupun muslimah, saya dan kita semua yang berakal, sehat, yang normal, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengaku beriman kepada kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita menginginkan malam yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Semua kita bercita-cita, semua kita berharap agar kita bisa berada di malam kemuliaan tersebut, di malam yang penuh berkat tersebut, yang mana malam ini hanya kita jumpai dalam setahun sekali. Jadi malam Qadar ini, Lailatul Qadar ini hanya bisa kita jumpai setahun sekali. Itu pun tempatnya di bulan Ramadan. Kemudian bahwa orang yang beribadah sepanjang tahun, orang yang sepanjang tahun beribadah, bukan hanya di bulan Ramadan dia beribadah, 12 bulan dia beribadah sepanjang tahun, tentu orang ini lebih mudah mendapatkan kemuliaan malam tersebut. Peluang untuk mendapatkan malam mulia tersebut sangat besar, terbuka lebar. Karena ibadahnya memang rutin. Ya, orang yang memang rutin ibadahnya setiap malam membaca Al-Quran, berzikir, bangun qiyamul lail, salat witir, maka orang seperti ini yang sepanjang tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya khusus di Ramadan, maka peluang mereka untuk mendapatkan malam kemuliaan itu sangat besar dibandingkan dengan orang-orang yang beribadah, jarang beribadah, ya malas beribadah, hanya mau beribadah di bulan Ramadan, hanya mau beribadah di siang Ramadan maupun di malam Ramadan, maka orang semacam ini bisa saja dia dapatkan, tetapi peluang untuk mendapatkannya itu sangat kecil dibandingkan mereka yang memang sepanjang tahun mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan sampaikan beberapa keistimewaan Lailatul Qadar. Keistimewaan, kelebihan Lailatul Qadar dibandingkan malam-malam selainnya, dibandingkan malam-malam selainnya. Ada beberapa keistimewaan Lailatul Qadar yang disampaikan oleh para ulama kita. Yang pertama, bahwa Lailatul Qadar adalah waktu diturunkannya
Al-Quran, waktu pertama kali diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan pertama kali di malam Qadar, di malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas dan selainnya mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran secara utuh sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Jadi Al-Quran itu, Allah turunkan Al-Quran itu secara utuh 30 juz, secara utuh sekaligus, secara satu kali sekaligus dari Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dan di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terpisah sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi selama 23 tahun. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara utuh ya 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah ya yang ada di langit dunia, yang ada di langit dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur, secara terpisah. Ya, sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Lailatul Qadar itu disitulah tempatnya Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit yang ada di dunia. Ya, ini. Maka Lailatul Qadar itu mulia, penuh keberkahan, penuh kebaikan yang banyak, karena pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya, pertama kali diturunkan Al-Quran secara utuh, yang kemudian secara berangsur, bertahap disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, ini sekali lagi menunjukkan tentang keistimewaan, kemuliaan, keberkahan malam tersebut, malam Lailatul Qadar tersebut dibandingkan malam-malam selainnya. Kemudian yang kedua, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Sudah menjadi pemahaman kita bersama. Kita sudah tahu bersama, ya, dari penjelasan-penjelasan para ulama kita, alim ulama kita, para ustadz kita, guru-guru kita, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangkan, satu malam nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam kita beribadah pada malam hari itu, maka ibadah kita pada malam itu lebih baik dibandingkan ketika kita beribadah 1000 bulan selain Lailatul Qadar. Kemudian ada penjelasan dari ulama kita tentang masalah ini, bahwa An-Nakhai mengatakan bahwa amalan di Lailatul Qadar lebih baik dari amalan di 1000 bulan. Kemudian Mujahid, Qatadah, dan ulama lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lebih baik dari 1000 bulan adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar lebih baik dari salat dan puasa di 1000 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar. Jadi sungguh sangat jelas bahwa orang yang salat pada malam tersebut dan orang yang melakukan amalan-amalan lainnya seperti berzikir, bersedekah, membaca Al-Quran, berbuat baik secara umum pada malam itu nilainya, kadarnya lebih baik dibandingkan salat beribadah di 10 bulan yang tidak terdapat Lailatul Qadar di dalamnya. Ya, ini sungguh luar biasa keutamaan Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Bayangkan saja kalau kita beribadah satu malam, ya satu malam saja kita beribadah, dan kebetulan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka semua ibadah-ibadah kita pada malam hari itu lebih baik, itu lebih mulia dibandingkan dengan ketika kita beribadah, beramal 1000 malam. Ya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua, bahwa Lailatul Qadar, malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, 60
tahun lebih. 1000 bulan itu 60 tahun lebih. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Ya. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi pelajaran. Ya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Malam ini kaum muslimin, malam penuh berkah ini adalah malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang penuh berkah ini dalam ayat ini adalah dijelaskan oleh ulama kita, yaitu malam Qadar, Lailatul Qadar. Dan ini sudah menunjukkan keistimewaan malam tersebut. Ya, jadi ini yang ketiga, bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan. Kemudian yang keempat, malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril turun pada Lailatul Qadar. Jadi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan juga ar-ruh. Siapa itu ar-ruh? Yaitu malaikat Jibril. Mereka turun pada malam tersebut, pada Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 4. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Jadi pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa banyak malaikat yang turun pada Lailatul Qadar karena banyaknya berkah pada malam tersebut. Jadi malaikat-malaikat ini banyak yang turun ke bumi disebabkan karena pada malam tersebut banyak berkah, banyak kebaikan yang ada pada malam tersebut. Karena perlu kita pahami dan perlu kita ulangi bahwa turunnya malaikat menandakan turunnya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat itu turun, maka di situ ada tanda, di situ ada signal bahwa di sana ada keberkahan, di sana ada rahmat. Ya, sebagaimana malaikat turun ketika ada orang yang membacakan Al-Qur'an. Ya, jadi sebagaimana malaikat turun ketika ada orang yang membacakan Al-Qur'an. Mereka akan mengitari orang-orang yang berada dalam majelis zikir, yaitu majelis ilmu. Jadi ketika ada majelis ilmu, pengajian, maka malaikat itu akan mengitari ya orang-orang yang berada dalam majelis tersebut. Dan malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Begitupun ketika Lailatul Qadar, malaikat turun, banyak malaikat yang turun menandakan bahwa malam itu adalah malam yang penuh berkah, malam yang penuh rahmat. Kemudian malaikat Jibril disebut ar-ruh dan dispesialkan dalam ayat karena menunjukkan kemuliaan dan keutamaan malaikat Jibril. Ya, padahal Allah sudah mengatakan pada malam itu turun malaikat-malaikat. Kemudian Allah mengkhususkan sebutan dan ar-ruhu fiha dan malaikat Jibril. Padahal kalau Allah mengatakan pada malam itu turun malaikat-malaikat sudah cukup. Sudah cukup, tetapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan kalimat war-ruhu fiha dan malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril itu dispesialkan. Ya, ada kemuliaan tersendiri yang dimiliki oleh malaikat Jibril dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Walaupun semuanya malaikat mulia, tidak ada yang hina, semuanya mulia. Tetapi malaikat Jibril ada keistimewaan, ada kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Subhanallah. Kemudian yang kelima, Lailatul Qadar disifati dengan salam. Ya, Lailatul Qadar itu disifati dengan istilah salam. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 5, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu kesejahteraan, malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai fajar. Malam apa yang dimaksud? Yaitu malam Qadar, Lailatul Qadar. Malam itu penuh kesejahteraan, penuh keselamatan, penuh kebahagiaan sampai terbit fajar. Yaitu malam tersebut penuh
dengan keselamatan, di mana syaitan tidak dapat berbuat apa-apa di malam tersebut, baik berbuat jelek atau mengganggu yang lain. Jadi, salamun hiya hatta matla'il fajar, bahwa malam tersebut penuh dengan keselamatan, sehingga syaitan-syaitan pada malam tersebut tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, pada malam tersebut syaitan tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, dia tidak dapat berbuat jelek, dia tidak dapat mengganggu pada malam tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Mujahid dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Juga dapat berarti bahwa malam tersebut banyak yang selamat dari hukuman dan siksa karena mereka melakukan ketaatan pada Allah pada malam tersebut. Jadi, pada malam itu disebut dengan salamun, ya, malam yang penuh berkah, malam yang penuh kesejahteraan, malam yang penuh dengan keselamatan, karena malam tersebut banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari hukuman dan siksa. Kenapa? Karena pada malam tersebut banyak dari hamba-hamba Allah yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pada malam tersebut mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat jelas para pemirsa muslimin dan muslimah dimanapun kita berada, bahwa ini menunjukkan tentang keutamaan luar biasa daripada Lailatul Qadar tersebut. Kemudian yang keenam, keutamaan Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Jadi pada malam itu, Lailatul Qadar itu, takdir hamba dicatat selama 1 tahun, ditentukan selama 1 tahun ke depan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dukhan ayat 4, "Fiha yufraku kullu amri hakim." Ya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi pada malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Surah Ad-Dukhan ayat 4. Kemudian Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya memberikan penjelasan, menerangkan bahwa pada Lailatul Qadar akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Jadi pada malam tersebut, Lailatul Qadar tersebut akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai penulisan takdir dalam setahun. Jadi takdir kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pada malam tersebut ya akan dirinci, akan dicatat secara terperinci di Lauhul Mahfuz mengenai takdir kita dalam setahun. Juga akan dicatat ajal kita pada malam tersebut di Lauhul Mahfuz, dan juga akan dicatat rezeki kita pada malam tersebut di Lauhul Mahfuz selama setahun akan dicatat. Dan juga kata Ibnu Katsir akan dicatat segala sesuatu hingga akhir tahun juga akan dicatat segala sesuatu hingga akhir dalam setahun. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Malik, Mujahid dan Ad-Dhahhak dan ulama salaf lainnya. Ya. Lalu perlu dicatat di sini ada penjelasan dari atau keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, bahwa beliau mengatakan bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah. Ya, bahwa catatan takdir tersebut, takdir kita pada malam hari itu, apakah itu jodoh, apakah itu ajal, apakah itu rezeki dan sebagainya, itu didahului oleh ilmu dan penulisan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, takdir ini nantinya akan ditampakkan, akan diperlihatkan kepada malaikat, dan ia akan mengetahui yang akan terjadi, lalu ia akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya. Jadi takdir ini itu merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan dalam penulisan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir tersebut, takdir hamba tersebut, ya, takdir manusia tersebut, baik dia muslim maupun kafir, itu akan ditampakkan, akan diperlihatkan kepada malaikat, dan malaikat akan mengetahui yang akan terjadi. Jadi malaikat akan mengetahui apa yang terjadi itu atas pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena segala sesuatu yang belum terjadi tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memperlihatkan kepada malaikat tersebut takdir seorang hamba. Ya, lalu
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk melaksanakan tugasnya. Jadi lalu malaikat akan melakukan tugas yang diperintahkan untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam, bahwa Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan, baik berupa rezeki kita, jodoh kita, ajal kita, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan takdir kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dosa setiap orang yang menghidupkan malam tersebut, yaitu Lailatul Qadar, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, siapapun dia, laki-laki ataupun wanita, selama dia muslim, ya, ketika dia menghidupkan malam tersebut, Lailatul Qadar, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis Bukhari sahih. Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar. Jadi ini dikhususkan salat. Walaupun boleh melakukan amalan-amalan yang lainnya seperti berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain sebagainya. Tapi hadits ini mengkhususkan salat. Man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar, imanan, karena keimanan, keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tauhid yang benar, wa ihtisaba, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan salat pada malam itu betul-betul ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Peluang pengampunan dosa sangat terbuka lebar di bulan Ramadan, ya, termasuk di dalamnya di malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kalimat imanan, ya, dalam hadits ini, karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Jadi yang dimaksud dengan imanan, karena iman, orang yang melaksanakan salat pada malam itu karena iman, maksudnya adalah membenarkan janji Allah, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Ya, jadi dia yakin bahwa orang yang menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, termasuk diantaranya dengan salat, salah satu diantaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala baginya. Kemudian kalimat ihtisaban dalam hadits ini bermakna mengharap pahala dari rezeki Allah, bukan karena mengharap lainnya atau berbuat riya. Jadi ihtisaban maksudnya adalah beribadah semata-mata mengharapkan pahala, mengharapkan balasan, mengharapkan sanjungan, mengharapkan pujian semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap yang lainnya, atau disebut dengan istilah lain, bukan karena faktor riya. Seperti itu penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ini kaum muslimin setidaknya 7 keutamaan, keistimewaan daripada malam Qadar tersebut atau Lailatul Qadar tersebut. Kemudian selanjutnya, kapankah Lailatul Qadar itu terjadi? Nah, ini terkadang menjadi pertanyaan di antara kita bahwa kapankah malam atau Lailatul Qadar itu terjadi? Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin mau mencari malam Qadar, Lailatul Qadar, maka carilah pada 10 terakhir, di malam 10 terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi carilah. Ini ada signal.
yang sangat kuat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin mencarinya, maka kita cari dia pada 10 terakhir malam bulan Ramadan. Kemudian dijelaskan lagi bahwa terjadinya Lailatul Qadar di malam-malam ganjil itu lebih besar peluangnya atau lebih memungkinkan dibandingkan pada malam-malam genap. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu kemungkinan besarnya, lebih besar kemungkinannya terjadi di malam-malam ganjil. Yang pertama tadi Rasulullah mengatakan carilah dia di 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian disampaikan lagi bahwa Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan kemungkinan besarnya terjadi di malam ganjilnya. Ya. Peluang munculnya itu, terjadinya itu di malam ganjilnya. Ya, dibandingkan peluang munculnya di malam-malam genap. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa carilah Lailatul Qadar di malam ganjil. Jadi, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini signal yang sangat kuat lagi. Yang pertama tadi signal 10 terakhir Ramadan. Kemudian hadis yang kedua signal yang sangat kuat lagi, yang lebih khusus lagi, yaitu di 10 terakhir Ramadan di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Dicari di situ. Kemudian, kapan tanggal pasti Lailatul Qadar terjadi? Kapan tanggal pastinya? Apakah terjadi pada malam 21, 23, 25, 27, 29? Malam ganjil? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah telah menyebutkan 40 pendapat ulama dalam masalah ini. Jadi setidaknya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam perkara ini ada 40 pendapat ulama. Akan tetapi pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada di antara pendapat para ulama bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Itu penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa di antara 40 pendapat ulama, ya, maka pendapat yang paling kuat adalah bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Ya, tahun ini misalnya malam 21, tahun depan mungkin pindah ke malam ganjil berikutnya, tahun depan lagi pindah ke malam ganjil berikutnya. Intinya setiap tahun itu berpindah-pindah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam menyampaikan pendapat ulama. Lalu, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, tidak menyampaikan langsung tentang malam terjadinya Lailatul Qadar? Ya, Rasulullah hanya menyebutkan carilah di 10 terakhir di malam-malam ganjil. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyampaikan kepada Rasulullah bahwa cari dia di malam 23? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikannya? Ya. Ya, menyembunyikan tanggal pastinya terjadinya Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk agar orang bersemangat untuk mencarinya. Ya, agar kita tidak masa bodoh, agar kita serius mencarinya, agar kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Ya, karena kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan tanggal pastinya, ya, nanti kita akan bermalas-malasan. Artinya nanti kita akan beribadah pada malam tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala menentukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu pastinya datangnya Lailatul Qadar tersebut agar kita bersungguh-sungguh menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan, bahkan 30 malam Ramadan atau 29 malam Ramadan, kita bersungguh-sungguh di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada keamalan atau doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Qadar tersebut. Ya, adakah doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada malam tersebut? Kalau kita melihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah, maka di sana kita akan mendapatkan ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar doa tersebut kita perbanyak membacanya di malam
Lailatul Qadar. Ya, karena kita tidak tahu kapan terjadinya, maka intinya kita perbanyak doa tersebut di malam 10 terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Bagaimana doa tersebut? Ya. Jadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika aku mengetahui suatu malam bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar? Apa yang mesti aku ucapkan saat itu? Apa yang mesti aku amalkan? Apa yang mesti aku baca wahai Rasulullah pada malam itu? Beliau menjawab, katakanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa, wahai Aisyah, perbanyaklah untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berada di malam-malam 10 terakhir Ramadan, ya khususnya di malam yang kita yakini bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar, khususnya di malam-malam ganjil-ganjil di 10 terakhir Ramadan. Kita ulangi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, oleh sebab itu ya Allah, maafkanlah aku. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat mudah. Kemudian selanjutnya yang ingin kita sampaikan, mungkin ini yang terakhir, yaitu tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Ini terkadang orang sibuk mengurusi tanda-tanda Lailatul Qadar dan tidak mengisi dengan ibadah. Yang dia cari adalah tanda-tandanya, sibuk berdebat, sibuk berdebat tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Mari kita lihat bagaimana penjelasan ulama kita tentang masalah ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ada beberapa dalil. Memang kata beliau ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar. Namun kata beliau, semua tanda tersebut tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu. Jadi kata beliau, memang ada dalil yang menunjukkan, yang membicarakan, memberikan tanda signal kepada kita bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Akan tetapi tanda tersebut akan nampak setelah malam tersebut lewat. Ya, jadi malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui dengan tanda-tanda setelah malam itu lewat. Setelah pagi misalnya baru bisa ketahuan bahwa tadi malam sudah terjadi Lailatul Qadar. Seperti itu penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Mari kita lihat di antara yang menjadi dalil perkataan beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hadis dari Ubay bin Ka'ab, yang berkata, pada malam itu adalah malam yang cerah. Itu tandanya, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Jadi tandanya itu bisa diketahui ketika matahari terbit pada pagi hari. Jadi tanda Lailatul Qadar, ya, dalam penjelasan ini bahwa pada pagi harinya matahari terbit, artinya nanti pagi hari baru bisa diketahui bahwa tadi malam terjadi Lailatul Qadar, yaitu matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Itu tandanya. Ya, kemudian dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Ya, pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Ya. Syekh Nasruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jika demikian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita mencari tanda-tanda Lailatul Qadar. Tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya untuk iman kita, untuk ibadah kita, tidak ada tandanya. Tidak ada gunanya kita sibuk mencari tanda Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam itu
uh, apa namanya, uh, air air itu menjadi es, ya, membeku. Ada yang mengatakan pada malam hari itu tidak ada suara-suara, ya, bahkan daun-daun jatuh pun tidak ada, angin tidak berhembus. Bagaimana kalau angin tidak berhembus, kita akan mati, tidak ada oksigen. Nah, ini semua mengada-ngada. Ya, jadi tanda-tandanya ini harus kita kembalikan kepada dalil, karena ini persoalan gaib dan tidak ada yang bisa mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dalam hadis-hadis beliau. Ya, sekali lagi kita tekankan, tidak ada gunanya, tidak perlu kita mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, dan bahkan tidak perlu kita berdebat tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Karena kebanyakan tanda yang muncul setelah malam terjadi, artinya setelah pagi. Mestinya yang mesti kita lakukan adalah memperbanyak ibadah di 10 terakhir Ramadan. Kalau di 10 terakhir Ramadan khususnya, ya, khususnya di 10 terakhir Ramadan kita memperbanyak ibadah, maka pasti akan kita dapatkan malam tersebut. Ya, tidak perlu kita tahu tandanya. Intinya perbanyak malam ibadah di 10 terakhir Ramadan, di malam harinya. Maka pasti kita akan mendapatkan salah satu malam tersebut. Ya, ya, ini saja yang perlu kita lakukan. Ya, ini bagaimana seorang muslim menghidupkan Lailatul Qadar. Nah, ini bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dan muslimah di dalam menghidupkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi semua orang yang hidup di malam Lailatul Qadar, mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tertidur, ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di warkop minum kopi, ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam berbuat maksiat kepada Allah, ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya, dalam berbuat durhaka kepada Allah. Karena intinya semua orang yang hidup di malam Lailatul Qadar itu dia dapatkan Lailatul Qadar. Tinggal bagaimana kondisi kita pada malam itu. Ya, intinya orang yang hidup di malam Lailatul Qadar dia dapatkan Lailatul Qadar. Tetapi yang jadi masalah bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita pada malam tersebut. Ada yang bermaksiat kepada Allah di malam Lailatul Qadar, ada yang berbuat dosa, berbuat mungkar, ada yang di kafe, ada yang di nauzubillah min zalik, di tempat-tempat prostitusi, ada yang nongkrong di warkop di pinggir jalanan. Mereka dapatkan Lailatul Qadar, tetapi malam itu Lailatul Qadar itu mereka sia-siakan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita di dalamnya ada di malam Lailatul Qadar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berzikir, mengerjakan salat i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jadi sudah sepantasnya kaum muslimin dan muslimah, seorang muslim lebih giat beribadah ketika itu dengan dasar iman. Jadi beribadah dengan dasar iman dan tamak. Jadi tamak itu tidak semuanya tercelah. Tamak dalam urusan dunia tercelah, tapi tamak dalam urusan ibadah, dalam urusan akhirat itu terpuji. Ya, tamak akan pahala melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setiap muslim dan muslimah, terutama muslim, dapat mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang giat beribadah pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena Nabi saja kaum muslimin sudah bayangkan, beliau sudah mendapatkan jaminan surga, digaransi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghuni surga. Tetapi lihatlah keseriusan beliau sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sangat bersungguh-sungguh di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena beliau ingin meraih keutamaan yang terdapat di malam tersebut. Kita lihat Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Aisyah mengatakan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuki 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya. Artinya beliau mengencangkan sarungnya, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjauhi istrinya. Beliau tidak lagi melakukan hubungan badan di malam 10 terakhir Ramadan. Beliau menghidupkan malam-malam tersebut dan beliau membangunkan keluarganya. Ingat, bukan hanya diri kita, tapi bangunkan istri kita, bangunkan anak-anak kita yang sudah balik. Ya, ingat, bukan hanya diri kita. Jangan menjadi soleh individu, jangan menjadi soleh pribadi, jangan menjadi soleh hanya ingin masuk surga sendiri. Bangunkan istri kita agar kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surga.
Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku sangat senang jika memasuki 10 hari bulan Ramadan. Jadi, aku sangat senang jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bertahajud di malam hari dan giat ibadah pada malam-malam tersebut. Sufyan Ats-Tsauri pun mengajak keluarga dan anak-anaknya untuk melaksanakan salat jika mereka mampu. Ya. Justru di 10 terakhir Ramadan inilah terkadang kita lengah. Lengahnya kenapa? Kita lengah untuk mempersiapkan pakaian Idul Fitri, Lebaran. Kita lengah mempersiapkan kue-kue untuk Idul Fitri. Semuanya itu tidak terlarang. Semuanya itu mubah dan boleh-boleh saja, asalkan tidak mengganggu kita, tidak menghalang-halangi kita untuk memaksimalkan ibadah di 10 terakhir Ramadan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan menghidupkan Lailatul Qadar? Ya. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan malam Qadar tersebut? Ulama kita memberikan penjelasan bahwa menghidupkan Lailatul Qadar adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah dan tidak mesti seluruh malam. Artinya, ya tidur juga kita. Di malam 10 terakhir Ramadan bukan juga berarti mulai sudah Isya kita tidak tidur sampai masuk subuh. Tidak juga seperti itu. Tetap kita dianjurkan untuk beristirahat. Tetap kita dianjurkan untuk tidur. Tetapi istirahat kita, tidur kita secukupnya. Lebih banyak ibadah kita. Lebih banyak ibadah kita di malam-malam tersebut. Jadi ini juga jangan disalahpahami bahwa di malam tersebut memang beribadah tidak tidur. Ya, artinya di malam tersebut seseorang beribadah saja, membaca Al-Quran, berzikir, sholat lagi, sampai masuk waktu subuh, sampai makan sahur. Tidak, tetap kita dianjurkan untuk istirahat. Ya, karena tubuh kita ini juga perlu istirahat. Ya, makanya teman-teman yang itikaf di masjid di 10 terakhir Ramadan, mereka juga bawa bantal, mereka juga bawa selimut, karena mereka juga butuh tidur, mereka juga butuh tidur di malam hari. Ya, tetapi tidurnya mereka itu mungkin hanya 1 jam, ya, lebih banyak ibadahnya dibandingkan dengan tidurnya. Bahkan Imam Syafi'i dalam pendapat yang dulu mengatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan salat Isya dan salat subuh di malam Qadar berarti telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar bukan hanya dengan salat, bisa pula dengan zikir dan tilawah Al-Quran. Namun kata beliau, amalan yang paling utama, amalan yang paling afdal di malam Lailatul Qadar adalah salat. Jadi boleh membaca Al-Quran, boleh beristighfar dan amalan-amalan lainnya. Akan tetapi amalan yang paling utama, amalan yang paling afdal yang dianjurkan, diprioritaskan pada malam tersebut adalah salat. Karena ada hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa man qama, barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Yang telah lalu akan diampuni, sebagaimana penjelasan kita tadi yang telah kita sampaikan. Jadi salat. Jadi ketika malam 10 terakhir Ramadan kita hadir di masjid, misalnya salat berjamaah dengan imam dan makmum, kemudian dilanjutkan dengan salat tarawih, ya, kita hadir di masjid di bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan kita hadir di masjid melakukan salat tarawih, maka itu sudah dikatakan bahwa kita sudah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Salat tarawih kita pada malam itu lebih baik 1000 dinilai keutamaannya itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan amalan kita. Jadi salawat tarawih kita, salat Isya kita dan salat tarawih kita pada malam 10 terakhir Ramadan itu yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka itu lebih baik dibandingkan salat-salat kita di malam-malam selainnya. Dan insyaallah kaum muslimin kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin ada signal dari Menteri Agama bahwa insyaallah Ramadan kali ini baik itu salat Isya, tarawih, buka bersama akan tetap dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya, kecuali jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Itu berita gembira, kabar gembira buat kita semua bahwa insyaallah Ramadan tahun ini salat Isya, salat tarawih, buka bersama tetap akan terlaksana, tetap akan dilakukan sebagaimana Ramadan sebelumnya, kecuali jika ada hal-hal yang tidak memungkinkan. Jadi sekali lagi kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sangkaan kita itu sangat menentukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Dan terus memperbanyak doa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan betul-betul Ramadan tahun ini masjid-masjid kita
yang sebagian besar kosong dengan jamaah bisa kembali penuh dengan salat berjamaah, ya 5 kali sehari semalam. Ya, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana wanita haid menghidupkan Lailatul Qadar? Ya, karena kaum ibu-ibu ini ada satu hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap bulan yang tidak diberikan kepada kita laki-laki, yang mana setiap bulannya itu terkadang bertepatan dengan Ramadan, bahkan terkadang bertepatan dengan 10 terakhir Ramadan, sehingga mereka tidak mampu menghidupkan, tidak mampu maksimal dalam beribadah di 10 terakhir Ramadan ketika mereka haid atau datang bulan. Jadi bagaimana wanita haid menghidupkan malam Lailatul Qadar? Juwaibir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Ad-Dhahhak, bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, wanita haid, musafir, dan orang yang tidur namun hatinya tidak lalai dalam berzikir, apakah mereka bisa mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar? Kemudian Ad-Dhahhak pun menjawab, iya, mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut. Jadi wanita haid, ya, wanita nifas, musafir, dan orang yang tertidur namun hatinya tidak lalai dalam zikir, maka mereka tetap akan mendapatkan bagian keutamaan daripada malam tersebut. Dari sini kaum muslimin menunjukkan bahwa wanita haid, nifas, musafir tetap bisa mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Ya, namun karena wanita haid dan nifas tidak boleh melaksanakan salat ketika kondisi seperti itu, maka dia boleh melakukan amal ketaatan lainnya. Ya, karena pada kondisi haid wanita tidak boleh salat, haram hukumnya wanita salat dan haram hukumnya berpuasa, maka dia bisa menggantikannya dengan melakukan amalan-amalan lain, misalnya membaca Al-Quran. Wanita haid membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Di sini lagi ada perbedaan pendapat. Bagaimana hukum wanita haid membaca Al-Quran? Apakah dibolehkan menyentuh mushaf langsung? Apakah tidak boleh? Ini masuk dalam kajian khilafiyah para ulama kita. Ya, silahkan kita amalkan mana yang menurut kita lebih kuat. Ya, silahkan kita amalkan mana yang lebih kuat. Kita tidak membahas di sini rinciannya. Ya, tidak membahas rinciannya. Jadi kita silakan pelajari sendiri, bertanya sendiri kepada ustadz yang lebih faqih, atau bisa bertanya khusus kepada kami tentang masalah ini, mana yang kuat. Bolehkah wanita haid memegang Al-Quran ketika membaca Al-Quran atau tidak boleh? Ya, intinya membaca Al-Quran pada malam itu, kemudian memperbanyak zikir, kemudian memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak doa. Itu tadi doanya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diperbanyak. Ya, itu ini berbanyak pada malam 10 terakhir Ramadan. Ya, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa panduan Ramadan yang bisa kita sampaikan pada pada pagi hari ini, yaitu yang berkaitan tentang seputar Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Tentunya sekali lagi saya sampaikan bahwa materi yang kami sampaikan ini penuh dengan kekurangan karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan bacaan kami, keterbatasan referensi kami di dalam membaca buku-buku dan kitab-kitab para ulama. Jadi kita tetap dianjurkan untuk membaca, dianjurkan untuk mengikuti kajian-kajian para ulama kita, para ustadz kita. Kita tetap dianjurkan untuk bertanya kepada mereka yang lebih faqih, yang lebih mendalam keilmuannya tentang masalah ini. Ya, kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita sampaikan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuanmu sampai batas akhir maksimal kemampuanmu. Ya, saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menilai. Betapapun sedikitnya kebaikan yang kita lakukan, Allah akan nilai tersebut dan memberikan pahala dan ganjaran. Sebab itulah yang kita harapkan. Nasihat dakwah seperti ini tidak ada lain kita harapkan kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dalam barisan mujahid dakwah. Itu harapan kita. Ya, ada yang mau dengar, 1 orang, 2 orang, 3 orang, tidak ada masalah. Bahkan kalau tidak ada yang mau dengar, tidak ada masalah juga. Karena yang Allah nilai adalah usaha kita, ikhtiar kita. Adapun hasilnya, ada yang mau dengar, ada yang mau lihat, ada yang mau nonton, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang. Yang penting di akhirat nanti Allah tidak bertanya, kenapa kamu tidak berhasil dalam dakwamu? Allah tidak bertanya, kenapa
Tidak banyak orang yang mendengar dakwamu. Allah bertanya kepada kita yang ditanyakan oleh Allah, kenapa kamu tidak berdakwah? Kenapa kamu tidak membantu dakwah? Kenapa kamu tidak mendukung dakwah padahal kamu mampu? Kenapa kamu membiarkan dakwah tersepelekan? Kenapa? Kau lihat dakwah diabaikan. Dakwah terlunta-lunta. Kenapa kamu tidak urus? Itu yang ditanya. Adapun hasilnya kita kembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan yang ke-14 kita akan masuk kepada yaitu panduan i'tikaf Ramadan. Panduan i'tikaf Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebenaran itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kita ragu menerima kebenaran tersebut, dan segala kesalahan tentunya dari saya sebagai manusia biasa mohon dimaafkan, mohon diluruskan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.